Saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sampai saat ini diperiksa, saudara SJ mengakui semua perbuatannya. Sehat-sehat aja, baik-baik aja sampai saat ini sih. Nggak ada yang nangis atau gimana, nggak, tapi bersangkutan benar-benar merasa bersalah. Ya, sejak 18 Februari 2016 lalu, Saiful Jamil ditahan di Polsek Kelapa Gading atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Penyanyi dangdut yang diketahui pernah menikah 2 kali ini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. 120 hari tetapi di pengadilan bebas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak Saiful Jamil menolak dan mencabut berita acara pemeriksaan yang pertama. Tim pengacara yang telah ditunjuk Saiful Jamil yakin bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Karena itu, BAP ulang akan dilakukan secepatnya. Tetapi bagi kami, berdasarkan informasi dari Pak Saiful, tidak ada pengakuan terhadap perbuatan yang dituduhkan, yaitu pelecehan. Kasus ini bermula dari korban berinisial DS yang melaporkan idolanya sendiri lantaran dugaan pencabulan yang terjadi pada dirinya. Kejadian bermula saat korban DS menyetujui untuk diajak menginap di rumah artis yang sangat diidolakannya itu. Setibanya di rumah sang idola, DS diminta untuk memijat tubuh Saiful Jamil. Saat itulah dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Saiful Jamil terjadi. Lantaran tidak suka dengan perbuatan yang diterima, DS kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Kelapa Gading. 2 asisten Saiful Jamil dan pembantu rumah tangganya menjadi saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait laporan pencabulan tersebut. Pasca laporan yang dilakukan oleh DS tercium oleh media, kepada tim iNews File, pria lain pun mengaku pernah menjadi korban pencabulan oleh Saiful Jamil di tahun 2015 lalu. Karena saya tidak mau nurutin, Saiful Jamil ngotot, narik tangan saya, menuntun saya memaksa saya duduk di tempat tidurnya. Saat dia tarik tangan saya menolak. Saya menolak dengan sekuat tenaga saya, karena dia emang ngotot. Akhirnya saya tertuntun dekat ke tempat tidur itu. Dan dia bilang, puasin aku. Saat itu saya kaget banget gitu. Ini di luar planning dan di luar pikiran saya. Ya, baik DS maupun Ivan, keduanya sama-sama fans yang mengidolakan Saiful Jamil. Namun sayang, sosok Saiful Jamil yang baik dan soleh di mata fansnya harus terpatahkan. Dalam hati saya nyesal masuk kamar Saiful Jamil. Karena artis yang saya banggakan, artis senior, saya juga termasuk fans saat itu ke dia. Dan termasuk salah satu juri di acara itu, di pencarian bakat itu. Saya senang bertemu Saiful Jamil saat itu. Tapi setelah kejadian itu, hilang semua tentang sosok Saiful Jamil yang selama ini yang saya fans ke dia. Perkenalan pertama Ivan dengan Saiful memang terbilang cepat. Ivan yang kala itu mengikuti audisi pencarian penyanyi dangdut di Bandung mengaku berkenalan secara langsung dengan Saiful yang kala itu menjadi salah satu juri dalam audisi tersebut. Walaupun dia sudah memperlakukan saya seperti itu, tapi dalam hati saya maafkan. Saya memaafkan Saiful Jamil sampai hari ini.
kasus dia terungkap, saya baru ada pikiran untuk menyatakan ini pernah terjadi. Saiful Jamil pernah melakukan ini ke saya. Ya, kepada tim iNews File, Ivan memutuskan untuk menceritakan peristiwa ini agar tidak ada lagi korban lainnya yang harus mengalami hal serupa. Doain aja, mudah-mudahan misi bisa melewati ujian ini dengan baik dan dihindari dari orang-orang yang ingin berbuat zalim sama aku. Kepada media, Saiful Jamil memang belum mengakui secara langsung tindakan atas kasus pencabulan ini. Melalui kuasa hukumnya pun, status pelaku yang diberikan kepada Saiful Jamil tidaklah benar, karena menurutnya Saiful Jamil merupakan korban. Saat ini klien kami bukan sebagai pelaku tetapi sebagai korban. Kami simpulkan seperti itu. Ya, kenapa sebagai korban? Ya, tentunya ada alasan-alasan hukum yang kuat bagi kami untuk menyatakan itu. Ya, saat ini korban itu korban pemberitaan yang jolim. Ini bukan kasus main-main. Gitu. Apa bang? Sementara itu, pihak kuasa hukum dari korban dan orang tua dari DS, yaitu Osner Johnson Sianipar, mengatakan bahwa pihaknya akan terus memproses secara hukum terkait tindakan Saiful Jamil terhadap kliennya. Dan tadi malam saya mengatakan, ini tujuannya kemana? Apakah mau berdamai? Apakah mau kita lanjutkan secara hukum? Korban dan orang tua korban mengatakan kita lanjutkan menempuh jalur hukum supaya ya ada efek jerah kepada yang bersangkutan dan kepada orang-orang lain. Proses hukum atas kasus pencabulan anak di bawah umur ini pun didukung sepenuhnya oleh KPAI. Tapi sekali lagi kami dari KPAI dengan tegas, penegakan hukum terhadap pelecehan seksual, kekerasan seksual tetap harus ditegakkan, apalagi Perpu tentang kebiri. Ingat, Perpu tentang kebiri sudah tahapan finishing dan tuh tahapan pada akan disahkannya serta akan diimplementasikannya. Sayangnya kasus pencabulan di kalangan artis bukan kali ini saja terjadi. Untuk mengetahui apa dan bagaimana, saksikan di iNews File selanjutnya. Karena pelaku ini adalah seorang public figure, ini tidak baik untuk anak-anak yang lainnya dan termasuk anak-anak yang mengidolakan para selebritis yang lainnya. Karena kita tahu selebritis yang lainnya pun juga punya track record yang positif ya.